balik deui silahkan rek balik deui ngan bawa kod ketika rek asup deui oge geus mau kunci mangeunah. Urang rek kadunya heula ekonomi tapi dibawa kunci kabeh. Balik deui oge teh fungsi neangan deui. Nah, maka inilah yang dikatakan kajian. Ganjaran jalma orang yang beriman menyatakan bahwa hidup ini adalah bukan hidup kita, adalah hidupnya Tuhan kita yaitu adalah hidupnya Allah. Berarti kita selalu memegang pikir rasa. Bila mana manusia yang selalu memegang pikir rasa, itulah alam mukharrabin, bisa nyampe ke alam musyahadah, nyampe ke alam ibadah. La ilaha illa anta. Tak perlu. Silakan. Contoh. Tak Allah nyontokeun apakah jelema maot anu diduru kaos belum hayat. Itu contoh supaya ke orang mukmin carana Allah rek ngajadikeun deui tina tanah asal kana tanah terus dibakar orang Buddha Yahudai maot teh diduruk eta teh carana Allah ngajadikeun deui tanah lewat api. Bagi orang mukmin apa kita akan ambil hikmah? Ambil hikmah wahai hamba orang yang sudah iman, yang sudah percaya kepada aku, nyatanya akunya bahwa aku memberikan contoh tuh orang yang selalu menyembah dengan kehawa nafsuan, yaitu adalah panas. Itu nyembah api, yaitu dibakar ku Tuhan lewat api. Nah, pakai lewat api karena itu manusia berarti yang ada di dalam tubuhnya tiada lain selalu bangsa jin kembali lagi ke api. Tapi orang mukmin asalnya dari tanah, ku Allah dijadikan deui. Karena mata lupa dikubur Allah ngutus kasaha ngutus ke para makhlukna lewat mana? Lewat ular. Lewat mana? Lewat cacing tanah. Lewat mana? Lewat belatu. Wahai belatu, wahai cacing tanah, tolong makanan kau ini sangat lezat. Cacing menggulung langsung, ular menggulung di alam kuburnya. Disitulah jadi kotoran cacing, jadi kotoran ular, jadi kotoran ular. Maka disitu akan kembali lagi manusia ke tanah. Rohaniahnya kemana? Ke daya. Nah, di alam rasa itu kita harus pahami. Apakah kita sadar merasakan enak duduk? Apakah kita sadar enak nurutan? Apakah kita sadar enak siri? Apakah kita sadar enak bernafas? Apakah kita sadar lewat kencing? Apakah kita sadar rasa lewat BAB? Apakah kita sadar lewat ngecerit? Banyak di situ manusia tidak sadar. Padahal Allah tidak pernah berhenti daripada memberikan selalu kenikmatan. Kencing ketika kencing ditahan, pelebah didici ketika berbuat berai sedesi gitu ya. Mereka piring ini badi non badi pedong ero.
tungtungnya setik cikih bungsun cik badiku nih nikmat efeki dah lega ayah ngisi betul betul kuat gitu jauh gitu pas di hadapan ayah WC dah sadar gak itu manusia diberi kenikmatan BAB tak sadar padahal itu kenikmatan di Allah lewat rasa sang hidup di sang hidup ada ruh di ruh ada cahaya di cahaya ada rasa di rasa ada dalam jadi terasa tapi manusia mengkikir hayang jadi Tuhan tersadar manusia mengkikir hayang jadi Allah mana bersaing jeung Gusti di mana mampu bersaing Anda terurang mata hayang jadi Allah terurang mata hayang tersadar merasa di rumah berkuasa itu berarti kuasa Gusti Allah di aku akui berarti tersadar jadi tuh ayat Tuhan gondrong mana ya Tuhan ide mana ya Tuhan celina ide berubah mana ya Tuhan buatan mikir makhluk siapa gondrong mikir makhluk siapa hejo mikir makhluk siapa berkompak tutup celina yang jadi Allah tanpa disadari itu bersaing tersadar padahal Allah dibikinkan Masya Allah sok rasakan rasa boga duit kumaha nu mana ngarasakeun teh jasa antara jiwa coba jasa keluar ke jiwa ngarasakeun apa bisa ganda jiwa keluar rasa dicopot rasa ganti ku rasa pahit sarupa unggul dicopot rasa diganti masih kali tetap tergolong rasa pahit nikmat gua sakit ku Allah ditetapkan dina rasa pahit Maria teh pahit dah Maria apa pahit kita sadar is rasa nikmat cager teh dialami gitu. Ngadahar sang asap pahit, ngadahar laut asap pahit, ngadahar itu asap pahit. Tatanya kayak itu kenapa itu kadang varian tambah pahit. Kermah pahit ditambah pahit berarti nanyakan ke Allah lewat orang yang dipahami menghilangkan rasa pahit. Kita tidak anggap pahit ayamnya di dokter anu jasna bodas diberi anu akan kayu jago oke ayeuna kayu jago dalam rasa ini tapi lamun manusia merasakan sesuatu minum, ngarokok, ngopi, alhamdulillah, syukur. Sanajan rokok murah, sanajan rokok mahal, tapi sama menghasil dosa baru sanajan hasil daun halus, sanajan hasil nafkah, sanajan hasil latihan listrik, sama mereka berbentang, agak. Daripada hidup gurajat kenikmatan sadar tidak cukup karena sadar tapi Allah itu pernah dibilang
wilayah eta memberikan kenikmatan. Masya Allah. Serapam. Mendengar kepot. Dari kenal tadi NGO. Sadar. Beredar. Masya Allah. Pantas Kanjeng Rasul selalu melakukan sesuatu padahal ini tadi surga, harus merasakan di surga itu sebenarnya. Hati itu merasakan seperti itu pasti nikmat. Dan lamun tengah rasakan mah kenikmatan ini bukan surga, bukan sekarang ini tidak merasakan, pasti ngada. Naon ieu teh sayur leusi lain, caweran naon ieu teh. Wah, nikmat kan usaha maneh mah jiwa nang di dunia mah bukan tempat nikmatan. Coba kalau jiwa ke akhirat. Sekalipun kiih karasa Allah. Sabang jadi kalau geus kadahar ayeuna daun kiih teh ka kosong. Nah, itu baru seperti komo lamun ada orang ketika hubungan datang ngecerita teu rasa tetes. Masya Allah, naik ngaburilan lagi 7 lapis lagi. Nabi ka Allahu Akbar mata pantas kenikmatan Allah sakrajen paribasan nikmat surga karena ngerasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika arek ngaluarkeun Suparman bulu-bulu oge riaban yang ieu kepes kembung inung suku pepereng kayak liang tayang itu Masya Allah tebiran sadetik tuh kenikmatan Masya Allah ilah alam. Nah, manusia akan merasakan di sini. Ketika manusia sekarang apakah aku sudah paham atau belum, sekarang sudah diberi paham tentang masalah akhirat tempat baliknya kita. Apakah kita sudah merasakan atau belum? Ketika manusia masih gelisah di dalam hatinya, masih keluh kesah di dalam hatinya, masih lelah kesana kemari, ya masih jauh. Karena belum mematikan. Ketika manusia terus sudah mematikan dalam diri sejati di akhiratnya, maka manusia akan merasakan kenikmatan kemerdekaan dari Gusti Allah. Merdeka. Diuji lewat mana di dunia, maka betah loba jelema hayang buru-buru balik ke akhirat teh selama ieu teh di dunia teh capek lamun masih kena urang di dunia coba yuk balik ke akhirat dan nafsu oge dikurangan. Nafsu ayeuna hubungan suami istri ketika manusia tonton ayeuna ketika manusia omong geus tau kholwat kitu ge masih kena loba ngecerit masih kira seperti itu dikurang karena kita membutuhkan di dalam hatinya. Dan itu mah contoh ketika orang hubungan suami istri kewajiban di Allah. Kalau pada itu mah contoh jangan sampai menyentuh hawa nafsu. Ketika menyentuh hawa nafsu wayahna kudu dibersihkan.
itulah manusia wayahna dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dicuci sadaya. Ketika dicuci sadayana ngaranna anus. Berarti ayeuna lalaki hubungan suami istri diperintah ku Allah, tapi ketika beres oge ngalaksanakeun seperti itu ditah beberes ide. Ketika manusia di dalam hati jiwanya selalu menyentuh akulah yang berperan, berarti disitulah melaksanakan menjadi Fir'aun. Maka wayahna wahai hambaku, ketika manusia kalau sudah menyentuh jiwa ruhaniah kepada jasadnya, merasa disitulah yang berkuasa, inilah yang dizilat najis mughalladah. Inilah najis yang sangat berat, cuci 7 kali pakai tangan. Tapi insya Allah kalau sudah kurang di alam rasa, kalau cerita daripada di surga itu ada lelaki, ada wanita. Di surga itu tak pernah tua dan tak pernah keriput di surga. Contoh you. Benarkah sekarang kalau di surga itu tidak ada nenek-nenek? Benarkah di surga itu tidak pernah keriput? Cek. You masuk ke alam akhirat. Berarti jangan terlalu jauh. Masuklah lewat iman, yaitu di dalam hati. Coba merasakan di dalam hati. Apakah ruhaniah itu tua? So, coba keinginan sanajan dina wajah di dunia main geus keriput geus pararewot. Coba diharap masih kena hayang gadis. Teu pernah tua. Bayi selalu. Jadi budak terus. Selalu remaja. Sekarang bagian kita. So, sanajan ayeuna urang teu bisa lempang keinginan coba. Lamun urang jag-jag macana hayang gitu deh. Ternyata apalah daya di dunia mana ayeuna masih di dunia. Teu bisa masih keneh ayeuna di dunia lamun geus ka akhirat, weh ayeuna urang ngarasakeun berarti itu jasad masih keneh dipakai disebut tajali. Tajali Allah. Kenapa urang sudah di udah cenah urang kamu ukur coba awak tadi ka hadapan cenah masih gereng ora mana sih itu coba ada kalau udah geus beot apa ka hadap nama aku ngageuing ngabobol gadis terus aki-aki masa gua we tapi batin so keinginan itu ngerasa bila mana orang yang sudah merasakan seperti wa inna zainakum min ali fir'aun yasumunakum su'aladab yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim wa inna zainakum min ali fir'aun. Si araligat waktu dinyalamatkan kaulatina Raja Fir'aun berarti Nabi Musa.
Matak lamun urang masih terus di dalam diri masih kena ngahirupkeun hawa nafsu, berarti manusia ini adalah hakikat maneh mah adalah maon. Pasti gak bakalan narima ketika manusia disebut gak bakal. Ketika manusia bata batina masih keneh buta disebut dajjal gak bakalan terima. Yang di situ bakal nerima di dalam hati bahwa aku hakikat bahwa aku adalah dajjal. Nah, ketika manusia yang selalu menghirupkan wanitanya, hawa nafsunya cukup pur. Ini udah ngelaksanakan dia, terus kita lihat tapi menghirupkan si tak kawin gue. Karena di situ ada Allah. Ngahirupkan hawa nafsu kawin deh. Pagi mama paji sirol asrar sekali aja bawa paji itu pengen kasih dia. Waktu Kanjeng Nabi Musa alaihissalam sampai ke di perangan ku Raja Fir'aun. Nah, kalau dibuka ini Masya Allah. Karena ada cerita Fir'aun nulis pada arah apa dia memang pernah ngabunuh anak lelaki, ngahirupkeun anak awal, ngabunuh ruhaniana, ngabunuh jiwana. Bahasa ngabunuh jadi ngamatikeun teu berperan hatina, anu hirup teh adalah hawa nafsu we. Matak lamun lalaki eleh ku awewe berarti ieu awewe hayang jadi lalaki. Tak ini cidok jadi awewe tong jadi lalaki. Diperankeun contoh anjeun teh Allah dicontohkeun Hawa di dalam tubuh manusia lalaki dicontohkeun jasadna. Lamun wae hirup jasad kurang selalu merasa hirup, selalu berkuasa, itulah ngahirupkeun hawa nafsu, kelelakianana ruhaniana dimatikan. Ketika dimatikan, sekarang menjadi ruhaniah manusia tanpa disadari jeung teu sadar bahwa ini yang selalu berperan adalah aku. Ternyata di dalam hati akunya aku Fir'aun, bukan akunya Allah. Maka disitulah akunya Fir'aun. Maka awan itu pasti ngahirupkeun anak ngamatikeun anak lelaki, ngahirupkeun anak awewe. Maka disitulah jadi sombong Fir'aun. Maka muncul wa idna zainaku min alifir auna yasumu nakum su'ab. Sing ingat cek Allah waktu nyalametkeun tina goreng-goreng na Fir'aun. Nah, bila mana Fir'aun itu ngejar karena Nabi Musa mau dibunuh, ngejar ke laut. Nah, ke laut, ketika ngejar ke laut ternyata Fir'aun nuturkeun. Ketika nuturkeun Fir'aun datang ke laut jeung bala tentara na ka Fir'aun digilas disebut di laut merah. Nah, itu contoh di dalam Al-Quran yang selama ini kita apakah ada orang yang sadar nyampe ke situ? Cuma contoh itu sanepan dongeng.
kurang. Bakal ketemu dina batin. Kalau gak ketemu enggak ketemu. Fir'aun mah contoh. Ketemu ke air contoh air orang yuk kurang ke alam batin. Apakah kita seperti itu? Nah, maka manusia gak bakalan terima disebut Fir'aun. Di sini akan sadar dalam hati mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah aku. Contohnya seperti bagaimana? Ketika manusia belum terbukalah mata batinnya, belum datang ke kajian-kajian babakan tauhid atau datang babakan iman, gak bakalan ketemu enggak. Tapi ketika manusia kalau sudah mau ngaji babakan tauhid, terus menggali adalah ilmu-ilmunya, maka disitulah di alam yaitu laut merah atau ilmu tauhid yang ada di dalam rasa. Kalau fisik kemarin sering dijelaskan, di dalam rasa asin, di dalam laut ada kerajaan Ibu Hajah Nurul atau Nyi Roro gitu. Ketika manusia menyelam ke dalam laut merah, ternyata datang ke dia ngaji. Nah, dia contoh logika laut merah. Dan ngaji sekarang tadi ngaji wa urang ngahirupkeun hawa nafsu, rohaniah nanti sadar bahwa orang selalu digerak-gerak sadar berperan hanya Allah, ternyata digilas di laut merah. Bahwa urang mengikuti karena hawa nafsu teh nu ngahirupkeun anak awet teh rohaniah kelelakian urang dimatikan. Ternyata ngaji di dieu teh gilas. Inilah laut merah. Laut merah. Bisi cilaka. Kunaon mata jelema tara daek ngalaksanakeun lewat kapal tara lewat ke laut merah. Bisi celaka. Kunaon jelema tara daek ngaji babakan tauhid cenah bisi sesat. Bisi sesat laut merah. Ternyata diselami geuning laut merah teh geuning kalah nikmat. Inilah mata jadikeun jalan ternyata molompong masya Allah ke akhirat. Geus ditapuk mah ayeuna laut tukang Nabi Musa. Idrib asbil bahr. Tenggelah eta laut ku tongkat Nabi Musa. Pas ditenggel, brai belah langsung laut, langsung Nabi Musa lewat ke sana. Dituturkeun ku bala tentara Fir'aun. Fir'aun mah didinya digilas. Manusia ketika datang ngaji ka dieu, rek ngaji rek ka mana? Karena rek menuju ke Allah. Brai ilmu nabi belah atekna. Ternyata melompong jalan ke akhirat dengan ieu kuncina ieu Fir'aun di tengah-tengah ngageuning urang dalu digilas terus teu pernah cangkat. Lepas ka urang, nu lepas ka mana jiwa ka akhirat. Rasakan dan kerasakeun ini dikerasakeun ku Gusti Allah. Coba diabadikan, dimuseumkeun. Fir'aun teh kunaon eta Fir'aun mun dimuseumkeun kitu ge contoh ku Allah. Dimuseumkeun lewat tukang museum.
musuh Allah berperang sengaja supaya orang saat, tapi manusia datang kali itu telah nonton jenajah, ciri cita hiu jelma anu ngaku tuh tersadar diri, padahal ngaku tuh itu contoh semuanya. Masya Allah. Bila mana lewat hawa nafsu nangis dikilas di lautnya ayat sabda dalam hati kalau sudah paham sedikit la ilaha illallah ayawata pada orang. Namun orang memahami dikir la ilaha illa anta atau dikir sirul asrar ayat di badan orang. Di dalam hati mengatakan kalau udah kepikiran masih ayat. Komo lamun geus ayeuna badana geus dina pahami dikir la ilaha illa ana. Aya badan urang, badan manusia. Oh kan? Aya hanya kewujudan Gusti. Kamana eta badan pang jadi eueuh? Kamana eta badan meunang jadi eueuh? Karena ngaji di babakan ilmu rasa di dalam laut digilas jadi eueuh. Jadi geus mah ayatnya ieu mah jadi mosi. Badan gunung teh jadi mosi. Sebenarnya langsung ke majlis di museum patung ngajalalan patung margi kaos FBK lagi. Nah aneh deh sana tuh dah nina deket ada mati dah jelema keur ngamati geudeun makanya tak keur ngamati geudeun kudu belajar kana apa eueuhkeun deurina Mang Sopi. Insyaallah. Kan? Kemana badan? Lamun aya deui udah bisa eta mah. Mata eta geus mati udang deui, mata di kuburan ge geus paeh oge acorok. Jadi pon ojo. Usia itu bukan dendam, ya teman jadi kuntilan. Nah, usia itu apa dulu, ya teman jadi makmum. Nyata itu, nyata limau, dengan ngamal yang lain. Ngamal tanggal berlukis, nyata. Udah beli, sokre udah beli. Wah ini sebut apa tos ya? Bisa kemana-mana itu wa idna zainab min alif yasu'al yutabihuna abna'akum wa yastahina nisakum wa bidalikum balum min rabbikum alim cacobaan yang paling parah. Woi di Allah eta ujian ke manusia sangat lewat saha eta lewat iblis setan jin eta coba aku yang berperan pokoknya mah aku yang berperan kau itu mengikuti keinginan mobil mengikuti keinginan hawa nafsu mengikuti kawin ikuti ini itu aku uji kepada kau katamu balaum coba paling gede eta ngan manusia tersadar bahwa ia diberi keinginan dunia eta teh pada balaum mirobiku coba anu gede maka ketika coba geus bermelimpah dunia dan muncul nampang nang ujung-ujungna satu oke pasti sok pangna ujung-ujungna darah tinggi berarti ada sok nyaman namanya gitu
Tapi manusia mah teu dianggap cocok bahwa ieu mah kewajiban mencari rezeki. Itu diperintah ku Allah mencari rezeki nganya tak bawa teh kunci. Ayeuna mah bawa kunci dikir kasyirun asror dikir rasa teh ketika muncul dikir rasa rek beunghar arek parkir arek mobil berlimpah rek sawah teu ngaku-ngaku di dalam hati ini adalah kepunyaan Gusti. Jangankan harta, aku pun punya Gusti Allah. Ketika kita dipanggil mati, ketika dipauk mobilnya enjoy Gusti. Tapi manusia hante tarik. Padahal aku yang memberi, aku yang mengambil, tapi kenapa itu merasa akibat di dalam merasa milik aku. Bala umir rabbikum coba untuk iman. Biar naon mata diayakeun Firaun. Oh, papage jeung Firaun. Tong menyebut kabatur Firaun diri berat ketika berjalan mencari rezeki. Jadi Firaun enggak gitu. Cari rezeki yang sebesar-besar, yang sebanyak-banyak. Ngecek jadi Firaun gitu ya. Lamun jadi Firaun urang buruk. Jelas asup di kanan laut deh. Terus asup di kanan. Terus asup di kanan. Terus asup. Oke, tong eureun-eureun mata lamun urang kadang-kadang saminggu sakali ngalaksanakeun ngaji. Coba ukur ayeuna 6 poe teu pernah ngalaksanakeun ngaji. Terus ayeuna urang selama 6 poe ayeuna urang kadang kaluar asup deui gilas deui. Malam Jumat gilas deui. Malam tidak ada Jumat berkumpul. Kalau secara fisik di MBK selalu ada jamaah. Kalau di sisi Allah malamnya dirinya tidak ada, kan yang ada ruhani berkumpul di Gusti. Malam Jumat kocok pada mulai logika tidak ragu ya paham. Itulah Masya Allah kalau sudah memberikan pemahaman kepada kita, tinggal bersyukur alhamdulillah, tinggal pengamalan, jangan sampai kita tidak diamali. Nabi sayangnya yuk udah baca di dalam kitab hikam lagi. Man wajada samratu amalihi ajilan bahwa dalil wujudil qabul ajilan. Man wajada sasahaja man utawi sapa wong iku wajada kang nemu ieu si man samrohu kalawan woh. Woh itu adalah buah. Amalihi pekerjaan si man ajilan alam dunia sekarang, bahwa maka hari itu ketemu dalilan menjadi dalil ala wujudil qabul, wujudna qabul ajilan sekarang di dunia, di alam akhirat. Bila mana di dalam kitab hikam Syekh Imam atau ilah bergau sasaja anu geus nemu kana buahna amal sekarang di dunia, maka manusia akan menjadi dalil dikabulna amalna, terus akan ketemu itu buahnya di akhirat. Logika. Jadi lamun aya orang di alam dunia sudah ketemu dengan buahnya pekerjaan. Kalau secara di dunia bila mana orang sudah ketemu
dengan pekerjaan terus buah-buahna, maka itulah ciri amal nu ditarim. Berarti lamun ciri jelema lamun geus amal nak ditarima di akhirat oge ditarim. Nah iraha urang ngarasakeun ciri amalna urang ditarima di dunia, apa ketemu? Amal orang bila mana geus ditarima, ciri-ciri amal nu ditarima bila mana manusia hasil pengamalan dengan keakuannya Gusti Allah di dalam merasa itu menjadi qabulna perbuatanmu diterima. Nah bagaimana ini sekarang? Bila mana manusia secara fisik beramal, terus sudah beramal orang itu, contoh dohirna sholat. Dohirna sholat, sholatna anu lillahi ta'ala atau karena Allah, terus tina hasil sholat eta merasakan dengan kenyamanannya sholat, merasakan dengan manis-manisnya sholat, maka manusia itu ciri sholatnya diterima. Nah cara bagaimana ketika melaksanakan usolli takbiratul ihram contoh, terus itu sholat muncullah daripada karena Allah. Kalau sudah karena Allah maka disitulah asal sholat, ucapan daripada sholat, tingkah laku daripada sholat selalu ada di dalam hati, keakuannya menggerakkan tiada lain adalah sang hidup dengan kewujudan Allah, maka disitulah Allah akan datang memberikan kenyamanan, rasa tenang, nyaman. Bila mana kapanci kepada siapapun tidak merasa emosi, bila mana melihat istri pun tidak emosi, bila mana melihat anak coklat emosi, orang lain tidak emosi, berarti itulah inna sholat tanha anil fahsya'i munkar, sejenak sholat itu menyegah karena kemunkaran. Nah nyaman ya Allah di sholat itu buah. Namun secara orang syariat maka ketika orang sholat awal waktu terus duhur terus sholat beres sholat keluar di masjid curang cidul asa kuning eta nu ngarasakeun masih keneh diri can ngarasakeun kedekatan masih diri nak masih ngerasakeun kalau masih keneh diri sekarang sakit. Sok contoh tidak merasakan kesulitan asal awal keluar masih berubah beda. Kita masih kok lamun wae ayeuna di dalam hakikatna. Bila mana dia sudah secara fisik sudah melakukan dan batin la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Lebih nyaman karena aku yang disolatkan oleh Allah, aku yang dirukukan oleh Allah, akunya pun yang disujudkan oleh Allah. Berarti manusia nama diam tak bisa apa, yang bisa apa-apa adalah Gusti Allah. Coba belajar menyaksikan sang
manusia ketika berzikir, berdiam diri maupun di mana, maupun di rumah atau di tempat yang lain, silahkan berdiam diri. Disitulah khalwat namanya. Ketika khalwat, apakah kita harus pikirkan sesuatu? Enggak boleh. Pikiran harus, kalau bisa dimatikan, kalau nggak bisa cuma melihatkan. Pikiran itu adalah napasmu keluar masuk. Coba perhatikan. Ayo urang. Ya, baik urang. Bila mana masih kene dalam posisi bayang. Ketika khalwat masih kene kesana kemari. Can fokus masih kene can ketemu ini can ketemu masih kene kayak tukang ieu ngan dina kayak tukang geus diderek dikunci. Aku pun dibawa ke sana tanpa awak gak bakalan. Berarti aku ke tempat yang sangat sunyi, ke tempat sangat mewah, ke masjid, ke Mekah. Kalau sadar aku dibawa ke Gusti, selalu ingat. Iku cuy. Nah kalau maka diayakeun dikir jahar. La ida la ida la ida disitulah untuk mengumpulkan energi akal kita, pemikiran kita supaya ngumpul di dalam pikiran. Kalau sudah ngumpul silakan tancapkeun eta tulang tongong, tancapkeun eta tulang ekor, langsung angkat dada. Sidratul buka dadana sidrana. Sidratul muntaha bukakeun. Sidratul muntaha kadang-kadang boga ditutup. Nah, kumaha cara nutupkeunna? Ketika manusia nutupkeun sidratul muntaha. Lamun nutupkeun sidratul muntaha, ka dia pasti naik ke mana? Pasti tuluh dan kusabab sidratul muntaha ditutup. Ditutupkeun dadana, ditutupkeun berarti bakal berat nurutan. Diadakeun bila mana khawaat nu aya dina kaos bertegak terus tulang ekor sina lurus menopang ayeuna punggung supaya lurus. Sidratil muntaha dadana dibuka. Sidra itu di langit kalau secara syarat sidratil muntaha di luhur. Kalau secara syarat di luhur. Coba lamun ayana di luhur teh dibukakeun. Ayeuna secara siapa ini sidr dada tahan tutup daun tutup langit mana ini hati. Oh dibuka. Mana pikiran kita yang siap napas keluar. Kalau secara syariat nama malaikat Jibril nyaksikan Kanjeng Rasul nuju Isra Mi'raj, nyampe ke langit ke-7. Di langit ke-7 malaikat Jibril teu pernah masuk deui ngan aku mah tugasna sampaikan di langit ke-7. Aku tak boleh ke sana. Kalau manusia dalam secara hakikat isi Allah, akal itu tak boleh masuk ke dalam ini. Cuma olah dulu kalau sudah muncul dengan keyakinan. Maka ketika rohaninya, jiwanya turun naik, Allah itu turunan selalu Isra turun naik, melihat orang yang diperintah oleh Allah lewat khalwat. Aku diperintah oleh seseorang
dengan yang dikehendaki Allah melakukan khulwat, berarti aku ini diperintah ku Gusti. muncul mulai. Nah, mata kesek rek nyaksian napas turun naik karena muncul. Disebutkan syiddah. Belajar baik-baik. Silakan. Tenang, bisa. Jangan takut. Jangan takut. La khaufun alaihim wa lahum ya. Inilah ciri amal orang. Contoh dohirna kieu. Lamun di dalam thariqah ciri-ciri amal berenergi. Ciri amal ada sesuatu bila mana sudah ada pengamalan lewat zikir apapun terserah, mau pondasi pagar, mau sesuatu, buahnya itu sudah merasakan. Caranya berarti ketika kita berarti berinteraksi dengan golongan-golongan energi atau makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam tubuh seseorang, maka disitulah akan berarti itu ciri amal yang sudah mendapatkan, yaitu barokah. Wujudu qabulu ajilan, maka menjadi dalil di akhirat. Di akhirat dina hati. Ternyata kurang ngaji teh diberi jalan. Kurang ngaji ayeuna diberi jalan. Molongko. Ieu disebutkeun jalan, naon disebutkeun? Ya paribasa. Tanggal 14 jalan molong. Cina tanggal bulan teh berapa sih? Air bulan berarti berapa? Belajar ngaji diajar ceramah, dibebaskan cara bulan tanggal 14 jalan molong, jangan hari baru bayaran. Padahal mana ya dibuka, satu dibayar baru kan, dibuka. Mana sih tanggal 14 jalan melompat? Manusia ketika ada ilmu tauhid ilmu ini badannya sudah dimaafkan. Sanajan dipetik jangan melompong teh. Sanajan ini secara dohir mah penting ya jalannya contohnya. Lamun jelema ningali tanggal 14 caang bulan jalan ke 35. Ayeuna jawi badan ieu masih kena aya malamkan coba badan ieu. Ngaji babakan ini ayeuna jalan ke akhirat melompong tuh. Oh, lewat zikir la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Molongkong.
peribahasa kia di jalan tanggal 14 jalan gede Sasapuan itu jalan peribahasa Masya Allah. Ketemu di masyarakat ketemu. Ternyata ketemuan di akhir. Lepas akhirat terus ke. Tong ke ini bisa dibuka. Oh. Kemah ada kemah tinggal menikmat. Tidak akhirnya guys dimatikan dan ngawal kita lain aku na deden aku na Gusti. Nunggarap kalian aku na deden lain kalau secara bicara batin adalah akunya Gusti. Karena deden itu makhluk nggak bisa. Nggak bisa apa? Ini disebut jalan gede. Jadi kemah akal perlu jernih. Dia disebutkan profesor itu ngotak mata lamun urang otak jernih otak encer udah harus telur kekonengna jangan ngolah lagi malu bukan sok busuk malah berat tasbih maju karena ada juga baca duluan tadi belajar apa bisa sambil hawa kalau ninggalin itu kan ngaji tapi sambil hawa yakin bertemu dengan Allah lewat wajah fa aina matuwali pas sama wajhullah cek saja Allah billahi ma fis samawati wa ma fil ard fa aina matuwali pas sama wajhullah dari masyrik ke maghrib dimanapun kita melihat di situ adalah wajah Gusti Allah. Naik dikasih dua ilmu buka ke dada menyayang buka dada kiri buka dada kalau nggak percaya belahlah dada rasa dibelah ini cerita di buku haji kawangkong ngaji tapi ngaji tapi kawangkong kalau nggak percaya belah dada ternyata kalau sudah dibuka bisa buka nyata aja gede dibuka ku lewat ngajian aing diraut gede as dibuka deh dicek aing gak jalan gede benar boleh cinta kepadaku kalau nggak percaya silakan belah dada udah aja nyata dibulah supaya mikroj ke sidratil ari dadanan itu tuh kan ada di mana dibelah itu kan kemana coba bisa operasi fisik saya biasa operasi fisik alasan nyasar nah
ketika ayeuna urang ngalaksanakeun ngaji gatur deui ka betul masih gedung kene ngaji babayu itu beneran anu teas mana perbanyak beungeut anu dina rasa dan wajahna adalah rasa berarti wajahna rasa teh loba di mana loba sok di pamajikan di istri di anak di kelakuan ketika merasakan ngaji kasinggung teu narima tegas wah gitu rasa ini dirasa. Nah berarti lama kurang berarti masih kini loba wajah ruhaniana masih kene loba anu tegas atanapi ieu ge hideungan tegas ketika manusia ieu hideung tegas dibentar we kudu lewat ngaji bejade babar sadar ingat itu ingat pernah tapi di imam praktek suka tekan naon eta cara nu motorkeunana naon eta nu ngahideungkeunana apakah batu jadi keras atau enggak kalau cuma muka doang contohnya muka ketika baca muka ya lain muka asli na ya mukana doang contoh dohirna contoh fisikna ketika mukana ayeuna misalkan dipoles ku ayeuna ku birit katel hideung kan da pasti hideung siga monyet atau siga oa sia-sia ketika itu kan gampang dilapna cukup ku ai bersiap. Ketika manusia muncul tadi di rumah tanpa disadari menghitamkan ruhaniyahna ku lewat nama ujub ria atau takabur hideungna cuma sebentar. Nah di situ ketika ngaji dipoles dibersihan. Tapi ketika manusia terus selalu ujub takaburnya dikunci di situ itu akan makin lama makin tahu. Ketika dibentar karena makin tebal namun geus tebal kan jadi kerah namun geus kerah berarti kudu bulit makin tebal wajah lu sok dipoles begini pada lima kan si buicak coba begini si buicak sok hati nugas ketika dibentar ya kadul barku yahtabu absar kullama adalu pasau fi waidan ketika kadang ikan ngaji asli bentar terus gila dia kan sadar bang deui sadar jadi wajah lu coba berusaha untuk muncul daripada ya minimal pasti berbahasa bodas susu ayeuna eta wajah lalu dikunci weh eta bahasa sifat suudon terus dikunci ya terkeun hilang dipoles ku air dipoles ku ilmu nyata yang terserah mana kembali nggak ada saliwat masih gak pikiran jadi selalu memikirkan adalah beda lain melihat hanya Gusti Allah dalam kurang sebagian keserang kene sama-sama karena rasa masih kene ayat rasa urang kene ya dapat
penyakit paramas tiris, nyeri cumur, itu atau segala keras. Pasti dong. Nah, akibat mata, wajah, rasa atau wajah roh lawan rasa tak bisa ditingkatkan deui di dalam kesadaran rohani. Jadi terus dong. Di dalam rasa muncullah yang dikatakan cahaya. Cahaya. Ini cahaya lapisan. Lapisan masih cahaya. Lapisan. Dalam jasad, darah, rasa, cahaya. Tadi yang tidak tahu sekarang jadi tahu. Yang tidak kelihatan sekarang jadi kelihatan. Berarti ada cahaya. Ketika cahaya itu dipadamkan, dimatikan, bisa bilang enggak? Sekarang masuk ke sini ada cahaya listrik. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Ketika dimatikan tidak terlihat. Nah, sekarang cahaya di dalam rasa ini, cahaya di dalam rasa ini sekarang nyalakan terus. Tong berhati-hati, mata awet di si ketah di WC tapi paling mati. Coba lah menelai sebulan 2 minggu paling di WC. Cahaya cipau pada hati dinya kalau tidak pernah tuh di nuhare, tidak pernah di Pareman dan hari dimulai dibangun tapi kayaknya sampai tahu nuhare lebih habis buruk kan kamu di Pareman aku orang des ilmu cahaya ayah atau di Pareman nyalakan kunaon nyala lah bagaimana apakah stop kontak silahkan stop kontak yang stop kontak non stop tong di Pareman lamun di Pareman gelap manusia kalau sudah menuju kepada Allah sudah di alam cahaya. Ketika meninggal bilang bakalan mampu. Gak bakalan mampu, mangga ninggalin lagi, ninggalin muka. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cahaya di dunia mau bisa kelihatan tapi ketika kau misalkan kau udah ada cahaya terus itu harus bahagia. Bila mana orang kalau sudah bercahaya di sini, bisa contohnya sekarang dalam mau bisa berarti itu kan jiwa. Kalau jiwa sudah bisa apa? Sudah cahaya. Kalau secara syariat mencari ilmu, ilmunya ilmu akhirat, terus mengaktifkan dari Pareman. Tapi ketika orang di Pareman,
ketika bulan Maret dia tadi bikin gel balik di alam dunia. Jadi lamun balik di alam dunia jadi gelap deh. Ngan ayat tempat balik. Nanti balik di halus gitu ya. Nah, lamun isinya mah semua baik deui. Lamun geus muncul keyakinannya nih. Geus muncul keyakinan dina hati terus bertauhid ka Allah. Geus yakin geus teu kabina deui. Arek baik ieu mah. Baik dia mah. Ketika balik dia mah mawa gawe sibuk nah gawe seperti baheula biasa tapi mamawa kunci baik dia mah. Tapi ini biasa di dunia bahkan Nabi la ilaha illallah. Namun geus mamawa kunci kitu cahaya. Nah ayeuna cahaya. Apakah cahaya ini buat diri sendiri? Apakah cahaya buat orang lain? Ya, ini kan. Kalau untuk buat diri sendiri, baru kita bisa menerangi buat diri menuju ke akhirat, buat diri menuju ke Gusti Allah. Kalau kita sudah dipahami, terus ada orang yang sudah datang kepada kita terus mencari atau bertanya tentang masalah ilmu keyakinan atau mengahadkan kepada Allah, kalau kita sudah memberikan cahaya, itu cahaya akan menyebar. Kalau belum ada kepada kita can aya semah, can aya tamu, awas dia ya. Ketika aya orang can bisa nyaman berarti karena diri sendiri. Itu jawaban. Itu jawaban. Lamun urang can bisa itu kan dia ragu kene can aya cahaya buat orang lain baru menerangi diri sendiri berarti can alil can anak kanyahoan lirin bisa nyawi orang lain bisa ngan karak saeun naon anu bisa nyangarkan diri sendiri seperti naon kunang tak berarti hirup teh kakarang jadi kun. Karena contoh kunang-kunang tibarang tibating dan pasti tibating kunang-kunang atau cika-cika tibarang tibating berarti tibating manusia bila mana dirinya sudah tidak adakan baru tahu hanya diri sendiri itu si cika-cika. Lamun geus mulai menutup mengunci dalam dirinya itu selamanya jadi cika. Tapi cika-cika bisa bisa terbang. Sanajan bari caam diri sendiri teu angan ke orang lain, ternyata dirinya saja gitu berarti memerlukan diri sendiri. Padahal aku kata Allah menugaskan lewat dirimu, tapi engkau itu enggak mau untuk memamatkan. Artinya al ilmu li anak man katimal ilmi maupun siapapun yang telah menyembunyikan ilmu yang telah aku berikan, kata Allah aku akan melaknat kepada kau dari mulai pagi sampai sore. Dilaknat, dibenci Gusti Allah. Orang lain butuh kepada kita. Orang lain sangat membutuhkan keilmuan walaupun ilmu secara syariat. Apalagi ilmu secara hakiki menuju kepada Allah. Kitanya selalu menutup di dalam diri kita, merasa daripada meninggal pulang jadi kalah muncul dalam hati kita syukudan terhadap orang lain, berarti kita akan mulai siap-siap untuk dilaknat oleh Allah. Nyata itu nyata di dalam mana? Di alam rasa. Bukan umum-umum, nyata. Nyatanya bagaimana? Contoh. Di dalam rasa. Orang lain membutuhkan kepada kita. Tapi kita enggak membuka daripada keilmuan.
daripada keilmuan? Karena aku lebih cenderung. Karena aku sudah begini, aku sudah begitu, kau masih begini. Dikunci. Padahal aku yang minta kepada kau itu. Mana akunya? Aku yang orang lain bertanya. Allah menguji kepada kita, bertanya tentang ilmu itu, ilmu ke Tuhan lewat siapa? Lewat anak atau orang bodoh. Nah, apakah ngasih atau tidak? Ternyata kau itu menyembunyikan ilmu. Padahal aku tahu ilmu kau. Kenapa kau berdiam? Aku yang biarlah terserah. Nyata. Nah, Allah minta membahasa daripada syariat mengunci. Ilmu tinggal. Insya Allah bila kamu sudah paham, tidak dalamnya mencari. Karena kau sudah ilmu, sudah bercahaya. Cahaya bukan cahaya kalau daripada syariat cahaya ilmu. Kalau secara hakikat cahaya Allah, cahaya malaikatnya. Cahaya. Kalau sudah bercahaya ngapain? Asupkan apa? Ini cahaya. Nah, maka di paduman. Dengar? Paduman makan itu bisa kopi, itu bisa mulut, itu mana itu kan. Tapi lalu cahaya. Ngopi ngarokok bisa langsung ngopi sadar Allah, ngarokok sadar, berarti bercahaya jadi mengunci. Cahaya. Hai kurang manusia kebanyakan cahaya dilihat gitu. Padahal itu cahaya jiwa. Di dalam cahaya, masya Allah, kalau sudah diketemukan dengan cahaya, jangan tuh kita tunduk, kita pasti merunduk, ya pasti merunduk. Yang mengatakan cahaya kalau masih di dunia itu adalah batin. Yang mengatakan cahaya itu kalau secara fisik, oh sudah bercahaya. Gimana tentang ini amalannya? Ini, oh ini, batin, ilmunya, dari mana sih? Tanpa disadari kadang-kadang muncul dalam diri manusia, yaitu merasa aku sudah jauh. Di dalam cahaya ada ruh. Di dalam ruh ada rahasia, sir. Di dalam sir ada sahid. Sahid siapa? Subhanallah bi asra bi'ab. Subhana masuci ala lidah sang hidup. Asra yang telah memberjalankan bi'abi ke sebagai hambanya sebagai jamaah. Layla dohirnya dina waktu malam. Minal masjidil haram ila masjidil. Dari mulai masjid secara syariat sekarang ke masjid majlis MBK. Dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang dari mulai dohir kajian karena di dalam hati ada hati. Kalau sudah muncul dalam silahkan merdeka. Tahun 2000 mereka
ilmu yang selama ini kita dijalani dari kata mulai syariat ilmu fondasi dan pagar kita dijalani lewat ini prosesnya 40 hari prosesnya aina 4 bulan proses sampai saputing proses dan 1 tahun dan 2 tahun itu proses menuju tergantung amal yang belakangnya terserah gimana amal akan diujinya tergantung karena harus dicuci heula jiwanya kudu bersihkan heula kudu digosokkan kudu cangkang kadu heula gebugan heula kudu pepeh heula beuleuh bakar terus dibakar teh mana dibakar teh itu lewat wiridan ngawirid teh sabaraha bakar maka keur wiridan sok hareun. Nah, lamun urang keur ngadekul, rek nu wiridan dirahet hareudang. Energi yang ada di dalam tubuh kabakar lamun urang ngiluan tawasul teh hareud berarti eta energi dalam tubuh pasti keur dibakar. Nunutan. Kamu nunutan. Wiridan nunutan. Kita mematikan itu. Dibakar. Jadi keur wiridan doang tawasul. Aya nunutan kumaha we. Oh energian. Energi yang keluar. Cicingna dina kelopak mata ngajulantung mata gerak dicegatkeun. Video yang macan. Geus dibakar terus wiridan naji pepeh. Berarti dipepeh di hayang mah jadi aja. Ngan lamun ngabakar terus dibeuleuh ai dipepeh. Teu di mana seget. Hayo kada wiridan ari ngaji di ilmu. Apa bisa saja? Beusi beuleuh. Jadi pepeh. Nalika tiis. Jadi dibeusi kata pedok. Nanti beusi we ngan tiis. Supaya tajam keungkeun geus meuneup terus keungkeun kana ilmu cai geus kana cai kana sampai kana cai berarti dipepeh lah disebutna dipepeh terus diberi wajah supaya tajam. Logika itu bercerita logika dinyatakan di alam rasa nyata dibakar ke wiridan terus ngaji dipepeh ku ilmu dikeungkeun geus menang ilmu di wajah jadi ucapan jadi racu. Di kebanyakan mata kawas bedog seukeut ka anak teh karuhun. Ya, jadi energi tubuh manusia dibakar, geus dibakar ke diperahan aya geus ngaranna ke perahna eta teh cangkangna kaos hideung ya. Cangkangna embek, kunaon embek ka teh dikeun bodas-bodas, kunaon hideung wae. Gitu ya, ada cangkang ngaran cangkang mah pasti gede-gede hiji tak ulah bersandar kepada cangkang ngan kudu sadar ieu cangkang teh cangkang embek. Ya, jadi mutakin ayeuna dianehkeun naon da cara Allah pangna digambar awat pangna digambar lanena oge berarti kalau kami sebenarnya bisa itu berarti cara Allah harus pakai di masih kena hirup di Indonesia terus kudu diuk kudu seperti itu. Allahumma